Shalom, saudara dikasih Tuhan. Kita baru saja merayakan Paskah. Paskah berbicara tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada umat manusia. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Kematian ada 3 macam. Yang pertama, mati secara rohani, karena kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Yang kedua, mati secara jasmani, roh manusia terpisah dari tubuh. Yang ketiga, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat di mana terdapat kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan apinya tidak akan padam. Neraka adalah tempat di mana terjadi penyiksaan dengan api dan belerang selama-lamanya. Siang dan malam akan disiksa tidak henti-hentinya. Jadi neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia? Alkitab katakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, siapa yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah. Artinya Tuhan Yesus harus mati ganti kita. Cara mati Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak manusiawi. Tuhan Yesus disiksa, darah bercucuran, dan sangat menderita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di sini kita melihat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan Yesus hidup, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus hidup, orang yang mati di dalam Dia akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus hidup, kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Karena Tuhan Yesus hidup, di mana Dia menang atas maut, maka kuasa kebangkitannya akan membuat kita menjadi pemenang. Karena Tuhan Yesus hidup, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Dia 2000 tahun yang lalu masih terjadi sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus hidup, ketika kita memasuki tahun 2017,
Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Berarti pesan ini juga buat kita. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Yudea bisa diartikan di antara orang-orang yang seiman. Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang tidak seiman. Dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya pada waktu itu, agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka dilengkapi kuasa dari tempat tinggi. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. 120 murid Tuhan Yesus yang berada di kamar loteng Yerusalem, di mana mereka selama 10 hari bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai secara luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Hal yang seperti ini terjadi sampai hari ini. Sekarang kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai secara luar biasa. Mujizat-mujizat dan goncangan-goncangan akan terjadi luar biasa. Dan di tengah-tengah itu terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya percaya ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia berpesan kepada kita bahwa kedatangannya untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Selamat Paskah. Dan biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita kuasa untuk menjadi pemenang. Semua dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan semua dipakai untuk menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan pada saat dia datang nanti di awan-awan, kita akan diangkat bersama-sama. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Saya doakan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Memasuki tahun 2017, ini adalah tahun mujizat penuaian. Terima mujizat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Amin.